Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa yang dipimpin oleh Kagran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Kami mengecek apakah teman-teman kalian di sini ada yang tidak hadir atau sakit? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah luar biasa ya, sehat semua. Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya kita belajar pada hari ini yaitu untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah dan mampu mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang tahapan kedua dalam pengerjaan proyek penguatan profil Pancasila, yaitu pengenalan proyek, konseptualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, kita ice breaking dulu ya, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang coba nyanyikan, sudah pada tahu itu tadi barusan ya, 6 dimensi daripada proyek penguatan profil Pancasila. Ayo kita nyanyikan. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Good job ya, udah pada tahu semuanya. Nah, kita satu lagi ya melakukan ice breaking-nya. Kita dulu tepuk dulu supaya kalian semangat ya. Nah, sekarang kita akan melakukan semangat dan bindu. Tepuk semangat dan bindu. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Sama, semangat. Kelima itu adalah proyek pengembangan karakter pelajar untuk hidup dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang tujuannya P5 itu untuk apa sih? Nah, tujuan P5 itu adalah untuk mencetak pelajar Pancasila yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, manfaat P5 itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, manfaat daripada P5 itu memperkuat karakter dan mengembangkan keterampilan berperan aktif dalam merencanakan proses pembelajaran, mengasah keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Melakukan proyek itu harus ada temanya. Nah, tema daripada proyek ini adalah sebagai gaya hidup berkelanjutan atau pengelolaan sampah plastik menjadi sampah yang benda yang bernilai. Dimensi yang pertama adalah kita itu tetap harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan serta harus kreatif. Dari dimensi yang pertama ini, beriman itu untuk apa pada tujuannya pada sampah?
Karena dengan sampah kita itu harus bisa mengelola menjadi bahan tadi bisa dilihat dari manfaatnya. Dengan kita itu bisa apa? Dengan sampah itu kita itu harus bisa mengelola sampah itu menjadi hal yang berguna karena kebersihan merupakan sebagian daripada iya. Kenapa? Karena kita itu dengan bersih hidup kita itu akan menjadi nyaman. Akan dengan bersih hidup kita itu menjadi apa? Sehat, ya. Coba kalau kalian dengan lingkungan yang kotor, apakah akan nyaman? Nah, maka kita itu harus pintar-pintar dalam mengelola mengelola apa? Sampah, ya. Untuk simak videonya. Halo Teman Kece, setelah kita membahas kenapa sampah plastik berbahaya di video sebelumnya, sekarang kita bahas apa saja bahaya sampah plastik. Pertama, pencemaran air tanah. Bahan kimia berbahaya dari sampah plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah. Zat ini kemudian dapat masuk ke tubuh manusia lewat sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak. Kedua, pencemaran udara. Sampah plastik sering dibakar karena mudah dilakukan. Namun, gas beracun dihasilkan dari pembakaran ini. Gangguan kesehatan, terutama pernapasan, dapat terjadi jika manusia menghirupnya. Ketiga, bahaya mikroplastik. Plastik dapat berubah jadi mikroplastik jika terpapar sinar ultraviolet, panas, mikroba, dan gesekan fisik. Mikroplastik adalah partikel plastik berbentuk serat dengan ukuran 0,1 hingga 5 mm. Karena sangat kecil, seringnya mikroplastik termakan oleh ikan-ikan di perairan dan masuk ke rantai makanan. Bukan hanya di laut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik juga ditemukan pada air tanah, air ledeng, bahkan salju di kutub utara. Para ilmuwan masih meneliti dampak mikroplastik pada tubuh manusia. Diketahui mikroplastik tidak dapat dicerna sehingga sebagian besar akan keluar bersama feses. Kalian barusan sudah mengetahui dari tayangan video tersebut betapa bahayanya sampah plastik untuk di muka bumi ini, ya. Termasuk di laut, termasuk di darat, termasuk apa? Jadi kalian harus bisa harus bisa menggunakan sampah plastik itu dengan cermat, ya. Jangan terlalu boros terhadap sampah plastik, ya. Nah, setelah melihat video tersebut, maka kita akan membudidayakan sampah plastik itu menjadi bahan yang berguna. Nah, pada hari ini penguatan Propi Pancasila, ya, proyek hari ini adalah akan menampilkan produk di mana produk ini terbuat dari sampah plastik, yaitu sampah apa? Ya, kita coba lihat dulu di videonya, ya, cara pembuatannya, bahan-bahannya, ya. Kalian sudah melihat videonya? Bisa dengan mudah membuatnya? Bisa, ya. Kita buat 3 kelompok karena ini sudah terbuat kelompoknya, ya. Kita buat pimpinannya aja. Yang pertama, kelompok pertama dipimpin oleh Rashid, kelompok 2 dipimpin oleh Fabian, kelompok 3 dipimpin oleh Albi, ya. Apa yang kamu bawa sampai di rumah? Oh,
Nah, alat-alat bahannya sudah dibawa semuanya? Iya, silakan untuk membuatnya dengan tertib. Setiap kelompok sudah ada kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berbagi tugas ya. Ada yang apa? Ada yang bagian memotong botolnya, hati-hati ada benda tajam itu gunting. Ada yang bagian memotong tempat sedotannya ya. Ya, silakan ya. Kalau nanti ada kekurangan sedotannya, tolong berbagi sama kelompok yang lain juga ya. Lanjut. Ini bisa coba Bapak Ibu sama Ibu. Coba dibantu. Nah, silakan sekarang dilanjutin. Kalau ada sepeda kesini sini aja. Ya lurus. Nah. Sok lanjut. Gampang banget. Jangan itu kan. Ya, nggak usah. Yang ada aja. Udah jangan terlalu. Udah segini ada. Jangan dirapiin ya. Ini dulu. Kasih double Ini atas, tengah. Iya betul. Udah pernah bikin. Iya hebat. Jadi tinggal mengulangi. Coba diluruskan sedikit aja dulu. Gunting. Tinggal disambung. Sok sambung lagi ke sini. Yang ini gimana? Iya. Jangan terlalu pendek, udah nggak apa-apa. Jangan nanti digunting semua karena untuk yang bawahnya ya. Yang bawahnya tadi kan ada buat itu. Ini guru pakai kan? Nggak usah. Iya, karena kan nanti ini nggak ada bawahnya. Nggak bisa digunakan. Ini mau ini tadi gunting tempel di sini. Boleh. Nah gitu kreasiin ya. Boleh. Kreasikan. Oh, hebat. Luar biasa. Nah, sok buka. Sekarang lanjut tinggal ditempel. Kita duduk, kita tepuk tangan semuanya. Good job ya. Udah selesai. Nah, sekarang karyanya ini sudah ya. Ini dari kelompok 1. Kelompok kita akan mengevaluasi terhadap pelaksanaan dari hasil proyek ini ya. Kita bisa melihat ternyata sampah itu sangat bermanfaat ya, sampah botol ini. Maka kalau dikreasikan menjadi apa? Barang yang sangat luar biasa dan bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang kita akan mengevaluasinya dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, menurut kalian yang bagus kelompok mana? Nah, kita Ibu dan kalian bisa menilai ya. 1 dari kreasi warnanya. Ya, bisa dilihat. Ya. Kedua dari hiasannya, yang bisa fungsi hiasan dari ini itu bisa menonjolkan ketertarikan orang lain untuk apa? Untuk meminati barang tersebut. Ya. Jadi kita itu bisa dengan banyaknya kreasi, dengan banyaknya yang lebih menarik lagi, itu nanti akan menjadi daya jual yang bagus, ya. Menjadi daya jual yang bagus. Asalnya berbentuk sampah itu jadi hasil bentuknya kita bisa menghasilkan uang ya, bisa dijual ya. Dengan hasil sampah itu kita buat ini seperti tempat pensil ini, nanti kita bisa ini buat di acara apa? Pameran-pameran yang
apa? Buat sampah ya. Yang menghasilkan sampah itu bisa dibuat. Nah, contohnya ada nggak tempat pensil-pensil kalian boleh Ibu pinjam? Ya, pulpennya, pensilnya lihat. Jadi bagus. Nah, jadi kalau kalian di meja nggak usah mana tempat pensil, mana penghapus, kalian udah tersedia di depan dan kalian bisa menyimpannya. Ya, good job semuanya. Bagus ya. Kita akan merencanakan tindak lanjut terhadap proyek yang sudah dilaksanakan. Nanti untuk kedepannya mau buat apa lagi dari sampah? Mobil-mobilan. Ya, mobil-mobilan dari apa? Oke, bagus ya. Untuk selanjutnya, ya. Nanti bisa dikreasikan juga ya, dari kardus juga banyak. Bisa buat apa? Foto ya, atau figura itu dari kardus, bagus ya. Untuk selanjutnya kita menyimpulkan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita yang berkaitannya dengan proyek yang telah dilaksanakan. Nah, tadi ini sampah dari apa? Botol dan apa ini? Dari sedotannya kita bisa mengetahui jadi bahan yang sangat berguna ya, supaya sampah bekas minum apapun bisa menjadi apa? Tidak tertumpuk ya, tidak banyak, dan bisa dihasilkan yang jadi bahan berguna. Kalian untuk proyek selanjutnya kita nanti akan membuat sampah dari kardus. Kalian bisa dikreasikan buat mobil-mobilan, buat apa lagi? Buat tadi itu buat figura foto ya. Dari awal sampai akhir dengan hasil pembelajaran hari ini kita sudah menghasilkan sebuah produk yang dari sampah yang manfaat bergunanya nanti bisa kalian pakai, bisa dipakai di rumah, bisa pakai di sekolah, dan bisa dijadikan daya bahan jual ya. Bisa tidak aja dikreasikan dengan sedotan sampah ya, bisa aja dikreasikan dengan hal-hal yang lain, karena sampah botol itu sangat banyak ya, bisa dijadikan nanti didaur ulang kembali. Supaya apa? Supaya lingkungan kita itu menjadi tidak banyak sampah yang merusak apa? Alam kita, merusak kepada pertumbuhan pernapasan kita, kesehatan kita semua. Bisa menjaga sampah, bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah, bisa kamu setelah pembelajaran hari ini, kamu bisa membuang sampah pada apa? Pada tempatnya ya, dan bisa membedakan mana sampah dari organik, mana sampah dari non-organik, harus dipisahkan ya. Nah, pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Kita ucapkan dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama ya. Ayo kita ucapkan alhamdulillah. Ayo untuk menutup doa kita dipimpin oleh Pagelan. Sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.